Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain tingginya jumlah kasus, demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang berbahaya dan dapat mengancam nyawa jika tidak segera ditangani. Untuk mengetahui seberapa berbahaya penyakit demam berdarah tersebut dan bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mendapatkan dukungan serta kebijakan pemerintah terkait upaya pemberantasan DBD, kita akan memperbincangkannya dalam Discuss bersama Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, Dr. Nurholis Umam, MSc, SPA, dan anggota ID Bantul, Dr. Rina Juwita, SPPD. Demam berdarah dengue atau DBD adalah bentuk demam berdarah yang parah yang dapat mengancam jiwa. DBD adalah penyakit infeksi oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Negara beriklim tropis dan subtropis berisiko tinggi terhadap penularan virus tersebut. Hal ini dikaitkan dengan kenaikan temperatur yang tinggi dan perubahan musim hujan dan kemarau yang disinyalir menjadi faktor resiko penularan virus tersebut. Faktor DBD yang paling utama adalah nyamuk Aedes aegypti. Aedes akan berkembang biak pada air yang tergenang dan tidak beralaskan tanah. Aedes dapat bertelur sebanyak 100-200 telur setiap kali bertelur. Perkembangan telur hingga menjadi nyamuk Aedes membutuhkan waktu 7-10 hari. Penting untuk melakukan pengendalian vektor, karena berperan sebagai media transmisi penyakit DBD yang menghantarkan virus tersebut ke tubuh manusia. Apabila jumlah Aedes sebagai vektor DBD ditekan, maka jumlah media transmisi DBD menjadi minimal. Hasil akhir yang diharapkan adalah menurunkan jumlah kejadian DBD. Aedes aegypti yaitu nyamuk kecil warna hitam putih, tropis dan subtropis yang ditemukan di Amerika Tengah, Amerika Latin, Asia Tenggara, dan Pasifik Barat. Demam berdarah dengue atau DBD di mana pasien mungkin menunjukkan hematoma dengan trombositopenia yang nyata atau jumlah trombosit yang sangat rendah. Pada umumnya, penderita DBD akan mengalami fase demam selama 2-7 hari. Fase pertama, 1-3 hari, penderita akan merasakan demam yang cukup tinggi, yaitu sampai 40 derajat Celcius. Kemudian, pada fase kedua, penderita mengalami fase kritis pada hari keempat sampai dengan kelima. Pada fase ini, penderita akan mengalami turunnya demam hingga 37 derajat dan penderita akan merasa dapat melakukan aktivitas kembali. Pada fase ini, jika tidak mendapatkan pengobatan, dapat terjadi keadaan fatal. Akan terjadi penurunan trombosit secara drastis akibat pemecahan pembuluh darah. Di fase yang ketiga, akan terjadi pada hari ke-6 sampai ke-7. Penderita akan merasakan demam kembali.
Fase ini dinamakan fase pemulihan. Di fase pemulihan, trombosit akan perlahan naik kembali dan menjadi normal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo Sobat Sehat, salam sehat untuk kita bersama. Senang sekali saya Dina Amalia dapat kembali membersamai Anda di kesempatan kali ini dalam Discuss, podcast Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang ini merupakan satu sarana, satu upaya untuk sosialisasi, edukasi dan juga promosi kepada masyarakat terkait dengan berbagai macam permasalahan kesehatan. Dan di episode kali ini kita juga akan memperbincangkan terkait dengan satu permasalahan kesehatan atau penyakit yang rasanya sudah familiar kalau kita sebagai masyarakat Indonesia ya. Karena dari tahun ke tahun rasanya kasusnya terus tinggi Sobat Sehat. Dan ini juga kalau kami melansir dari data Kementerian Kesehatan tahun 2022 terkait dengan penyakit demam berdarah Sobat Sehat. Ada 131.265 kasus dan juga ada 1.135 kasus kematian terkait dengan penyakit demam berdarah. Dan ini tentu menjadi satu perhatian khusus untuk kita masyarakat Indonesia. Dan di kesempatan kali ini kita juga akan memperbincangkan ya dari A sampai Z apa itu penyakit demam berdarah, bagaimana cara pencegahannya, kemudian juga penanganannya seperti apa. Sudah hadir juga di tengah-tengah kita ada dua narasumber kita. Ada Dr. Nur Khalid Umam Kurniawan, spesialis anak MSC selaku Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Umam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dina. Alhamdulillah, salam sehat ya, Dokter. Sehat ya? insya Allah. Alhamdulillah. Dan juga ada narasumber kita lainnya, ada Dr. Rina Juwita, spesialis penyakit dalam selaku anggota Ikatan Dokter Indonesia Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Dr. Rina ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini berarti episode kali ini spesial kontingen Bantul kita ya. Iya betul. Spesialis kontingen Bantul, tapi yang akan kita bahas bukan hanya kasus demam berdarah di Bantul saja, tapi nanti semoga juga bisa kita bahas di Yogyakarta maupun di Indonesia ya. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, kasus demam berdarah ini dari tahun ke tahun angkanya tinggi terus begitu ya, dokter ya, dan ini tentu menjadi satu perhatian khusus. Mungkin bisa dijelaskan ya sebagai pembuka, kenapa kemudian demam berdarah ini sangat populer gitu ya kalau di Indonesia, dan mungkin bisa dibuka juga dengan penjelasan terkait dengan penyakit ini dari Dokter Umam dulu, silakan. Oke, terima kasih Mbak Dina. Jadi betul seperti tadi yang disampaikan di awal, Kabupaten Bantul terutama, mungkin di daerah lain juga sama kondisinya. Bantul itu merupakan salah satu daerah paling endemisnya. Salah satu daerah endemis yang setiap tahun itu selalu kejadian demam berdarahnya sangat tinggi. Hampir semua wilayah Indonesia juga daerah endemis sebenarnya. Tapi memang pada titik-titik tertentu yang namanya lokasi fokus ya, atau lokus, salah satunya Kabupaten Bantul, ini memang butuh perhatian khusus. Contoh pada tahun 2022 kemarin, Kabupaten Bantul itu mencatat hampir 1.000 kasus demam berdarah denggi yang menyebabkan 5 kematian. Dan ini sebagian besar diderita oleh anak-anak umur antara 0 sampai 14 tahun. Kasusnya sangat banyak dan 5 kematian itu bukan angka yang kecil, itu termasuk angka yang besar. Jadi kalau dipresentasikan gitu ya. Jadi seharusnya tidak boleh ada anak kita yang meninggal ya, tetapi masih ada yang meninggal juga. Dan ini terjadi di hampir semua kabupaten di wilayah DIY. Gitu, Mbak. Baik. Jadi memang kenapa kemudian demam berdarah ini tadi disampaikan oleh Dokter Umam, bukan hanya Bantul saja ya yang menjadi endemis, tapi bahkan seluruh Indonesia ya dokter ya. Betul. Kenapa sangat populer begitu ya penyakit ini dan bisa berkembang mungkin ya? Ya karena memang ini rezekinya kita di negara Masya tropis Allah. ya. Iya. Negara tropis itu ya bonusnya banyak, penyakit-penyakit infeksi seperti demam berdarah, malaria yang belum selesai juga ya, TB, macam-macam banyak sekali. Nah memang kalau demam berdarah ini perantaranya karena nyamuk ya, semestinya memang bisa kita cegah.
dan bisa kasusnya sebenarnya kalau di baik dewasa maupun anak-anak itu tidak boleh ada yang meninggal ya dok ya. Itu harapan Jadi memang kita ya. karena sesuatu yang bisa kita cegah mulai dari gejalanya pertama dikenali gitu ya. Jadi tidak cuma demam biasa misalnya seperti itu. Jadi sehingga tidak mencari bantuan medis dan sebagainya. Jadi kadang datang itu sudah kondisinya shock, Kritis. telat gitu ya. Jadi sehingga untuk mulai melakukan pengobatan itu jadi tidak optimal seperti itu. Nah sehingga memang karena negara tropis banyak nyamuk yang mudah berkembang ya karena kelembabannya, terus anginnya. Jadi mungkin Bantul juga dekat pantai ya, dekat pantai itu juga menjadi curah hujannya khas gitu ya, daerah-daerah pinggir pantai, sehingga memang harusnya kita memonitor nyamuk sebagai perantara demam berdarah ini juga harus lebih kenceng Ekstra gitu ya. Baik. Nah, karena memang kita karena ditakdirkan di negara tropis harus siap dengan penyakit-penyakit tropis ya, infeksi-infeksi seperti demam berdarah seperti ini, dan seharusnya bisa secepat mungkin kita ketahui gejalanya dan kemudian bisa diantisipasi agar tidak terjadi kefatalan seperti itu. Baik. Jadi itu memang hadiah karena kita sebagai negara tropis ya. Bonusnya banyak. Bonusnya baik. Tadi juga disampaikan Bantul ternyata memang kalau tadi ya kasusnya memang tinggi begitu ya Dr. Mam dan juga Dr. Rina. Kalau dibandingkan dengan wilayah Yogyakarta yang lainnya, ini persentasenya seperti apa? Atau apa memang Bantul yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya, Dr. Umam? Sebenarnya sama ya, hampir di seluruh Indonesia kondisinya terutama di Pulau Jawa, karena kepadatan penduduk itu juga menentukan penularan yang sangat cepat. Beda kalau kita di Kalimantan atau mungkin di Sulawesi yang jumlah penduduknya tidak begitu banyak, rumah antar penduduknya juga jauh. Apalagi daerah transmigrasi kadang kan rumah satu dengan rumah yang lain aja jaraknya hampir 300 meter Ya, atau 500 betul, berbatasan meter. kebun sekian gitu ya. Ya, coba kita lihat di daerah Yogyakarta kota saja ya, rumah saling berhimpitan. Nah, padahal nyamuk sebagai penyebar virusnya ini, sebenarnya penyebabnya kan virus dengue, ada den 1, den 2, den 3, dan den 4. Cuman dia memang khasnya tinggalnya di kelenjar lidahnya, kelenjar ludahnya nyamuk. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini yang sebagai penularnya ini ternyata vektor yang sangat mungkin lebih bersih daripada manusia. Dia itu hebatnya itu, dia tinggalnya di air yang bersih. Jadi kalau ada hujan, adalah kok ya ada air yang menampung, entah itu di mungkin ada tempat yang terbuka misalnya kayak bekas ban, bekas cat yang mungkin kita lupa tidak ditengkurapkan atau tidak didaur ulang. Nah ini kan jadi tempat tampungan air hujan. Nah, air hujan ini kan bersih. Nah disitulah nyamuk-nyamuk ini nanti akan kawin, kemudian akan berkembang biak, dan ini akan menyebabkan jumlah nyamuk tidak akan bisa diberantas kalau model seperti ini tidak bisa segera kita lakukan pemberantasan sarang nyamuknya. Nah hebatnya nyamuk ini bisa terbang sampai 300 meter. Baik Dr. Umam dan juga Dr. Rina, tadi sudah disampaikan kalau salah satu penyebab adanya virus dengue ini adalah nyamuk tadi ya, nyamuk penyebarnya atau pembawa virusnya hingga bisa sampai ke manusia. Ini kalau kita dari kacamata orang biasa begitu ya dok ya, kita bisa nggak membedakan nyamuk mana yang ini adalah Aedes aegypti misalnya atau nyamuk-nyamuk biasa gitu? Kalau nyamuk ya, kalau khasnya Aedes itu kan dia ada garis-garis putih ya, seperti itu kakinya. Tapi kalau jentiknya agak susah mungkin ya dok kalau dilihat atau tampak sekali bisa kelihatan. Tapi janganlah ditunggu sampai dia gigit. Terus kan biasanya juga kalau di di penampungan air dan sebagainya itu kan memang jentiknya itu dia kayak khas beda ya dengan jentik-jentik nyamuk kuleks misalnya atau nyamuk rumah yang
nyamuk kebun dan sebagainya, Aedes aegypti maupun Aedes albopictus. Kan Aedes tuh ada macam-macamnya. Aedes itu nama besarnya, nama spesiesnya, terus biasanya nanti ada albopictus yang di kebun. Tapi kalau Aedes aegypti itu dia senangnya di rumah memang. Nah, sehingga kalau di rumah ada nyamuk yang kakinya belang-belang seperti itu ya, gampangannya. Itu harus diwaspadai, sehingga jadi kayak tempat penampungan air seperti yang Dr. Umam menyampaikan tadi, tempat misalnya ada bak mandi misalnya ya, atau penampungan air yang tidak terpakai, misalnya kayak bekas-bekas kaleng atau apa yang nggak bisa menampung air di situ, atau bekas air, kalau di kota-kota mungkin kayak air AC gitu ya, jadi nggak menggenang gitu, nggak dibuang misalnya, itu juga bisa dijadiin tempat nyamuk untuk berkembang biak. Nah, karena kan problemnya memang ini community ya, komunitas masyarakat gitu. Jadi kalau bisa jadi orang yang kena itu justru dia rumahnya mungkin bersih gitu ya, bisa karena jadi kenanya bukan di rumah mungkin bisa nggak di rumah, atau nyamuknya karena bisa terbang kan. Kalau nyamuk yang membawa virus itu kemudian dia berkembang biak di 300 meter di dekat rumahnya si pasien ini, bisa saja gitu. Mungkin sehingga memang tidak bisa kita kalau tiba-tiba dia kena gitu ya, rumahmu kotor dan sebagainya, enggak. Tapi memang harusnya di masyarakatnya itu yang lingkungannya yang harus community ya sifatnya ya, community. Jadi memang kalau kebersihannya ya harus bersihnya se RT ya, kalau 300 meter itu udah jadi nggak bisa satu rumah saja ya yang bersih. Satu rumah, satu kelurahan, satu komunitas itu. Jadi harus bersih semua gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya untuk menghindarkan atau mencegah terjadi penularan ini, memang harusnya pemberantasan sarang nyamuk, agar tidak ada tempat nyamuk itu untuk bertelur dan kemudian berkembang biak. Begitu juga kebersihan di dalam rumahnya misalnya. Kadang kalau kemarin itu ditemukan di daerah di kota itu, dia justru di air belakang kulkas atau di dispenser yang bawahnya dispenser itu ya, jadi mungkin nggak terperhatikan, nggak terperhatikan gitu ya. Mungkin kita nggak merhatiin tapi nyamuk ngerti ya itu, sehingga jadi tempat berkembang biaknya nyamuk seperti itu. Nah, kalau nyamuk itu kemudian dia menggigit orang yang sakit, kemudian dia tadi disampaikan bahwa di dalam liurnya itu ada virusnya, kemudian dia menggigit lagi orang yang sehat, maka dia akan tertular seperti itu lewat gigitan nyamuk itu. Dan DHF ini kan demam dengue ini tidak bisa menyebar dari manusia ke manusia. Jadi memang harus lewat perantara. Ada vektornya, jadi nyamuk ini, sehingga memang yang kita jaga itu adalah bagaimana agar tidak ada pembawanya, vektornya itu yang kemudian kita atasi ya, kita hilangkan, jangan ada dia berkembang biak di dalam tubuh, di dalam rumah atau komunitas di masyarakat seperti itu. Sebetulnya kalau kita bicara soal gejalanya nih Dokter Umam dan juga Dokter Rina, antara demam berdarah yang mengenai orang dewasa dengan anak-anak ini sama atau ada perbedaan juga? Sama sih ya, sama. Demam gejalanya apa saja, Dok? Demam pada infeksi virus itu kan biasanya demamnya tinggi. Demam tinggi? Karena memang settingnya itu kan virus itu bisa mati di suhu yang tinggi, sehingga memang tubuh akan berusaha meningkatkan suhunya itu sampai tinggi untuk tujuannya sebenarnya membunuh virus. Tapi kadang ya namanya virus kan pinter ya, dia nggak mau terbunuh begitu saja. Meski kan dia punya mencari cara punya cara, gimana cara biar tidak terdeteksi oleh oleh tubuh. Jadi sebenarnya kalau virus itu kan nggak ada yang baik ya. Virus itu beda dengan bakteri. Bakteri itu ada yang baik, ada yang jahat. Tapi kalau virus semuanya patogen, semua bisa menyebabkan penyakit. Nah, virus itu ketika dia masuk ya, terinfeksi seperti tadi disampaikan, kalau dia ada nyamuk yang pernah menggigit orang yang kena dengue misalnya, terus kemudian menggigit anak orang yang sehat, dia bisa
kemudian membawa virus tersebut dan mengakibatkan adanya gejala seperti itu. Demam pada dengue itu tinggi, bisa sampai 39, 40 seperti itu. Apalagi pada anak-anak, kita khawatirnya kalau sampai terjadi pemicu kejang misalnya seperti itu ya. Berapa lama itu dok dari nyamuk menggigit kemudian sampai ada gejala awal begitu ya, berupa demam? Masa inkubasinya sekitar 7 sampai 14 hari ya kalau virus itu. Jadi dari mulai dia gigit. Nah, terus pada orang dengan imunitasnya yang kurang mungkin lebih cepat ya, lebih cepat. Nah, kalau kemudian dia muncul demam, kadang pada hari ketiga itu bisa nyeri kepalanya ditambah dengan nyeri kepala atau gejala-gejala tambahannya semakin banyak. Nah, khasnya demam dengue ini adalah demamnya itu terus menerus ya kalau bahasa awamnya gitu. Jadi dikasih misalnya kalau ibu-ibu sekarang apalagi kemarin sempat heboh sirup penurun panas juga bisa. Itu misalnya mau diberikan penurun panas, turun sebentar terus nanti naik lagi. Nah, itu dia sudah kekhasannya di situ. Turun berarti ya. Jadi demamnya. turunnya memang karena pasti turunnya itu sebentar, terus kemudian akan naik karena memang virusnya masih terus ada dan otomatis tubuh itu akan terus meningkatkan suhunya gitu kan. Nah, sehingga kalau kemudian dia ada fase demam 3 hari terus kemudian turun. Nah, di saat itu kemudian terjadi fase yang kita sebut sebagai critical illnya, penyakitnya itu kritis gitu ya. Masa Justru kritisnya ketika dia demamnya turun. jadi kalau demam turun itu ada 2 potensinya, ada dia sembuh, daya tahan tubuhnya bisa melawan virus tersebut, atau kemudian justru jatuh pada kondisi yang berat. Nah, di hari kritisnya itu di hari 3 sampai hari ke-5 seperti itu. Nah, makanya biasanya kalau kemudian kita memantau itu dengan demamnya, terus dengan laboratorium darahnya dan klinis yang lain ya, misalnya ada pendarahan atau enggak, ada gejala-gejala tambahan yang lain, misalnya kadang mual karena biasanya virus ini kalau pada dewasa terutama juga ngedon di kantong empedu sehingga menyebabkan peradangan di situ, kemudian hatinya juga jadi ikut meradang, sehingga mual muntahnya parah gitu, jadi nggak bisa makan, terus kemudian atau perutnya nyeri gitu ya. Itu juga dirasakan kalau di anak-anak, Dokter Umam, Ya, terutama hampir. di masa-masa kritis mungkin ya dok ya. Ya, jadi hampir sama gejalanya. Kriteria diagnosisnya itu kan demam tinggi mendadak Oh, mendadak ya. antara 2 sampai 7 hari. Ya, jadi beda dengan tipes ya mungkin. Kalau tipes itu kan demamnya step ladder, jadi mungkin dia jadi hangat dulu, kemudian naik pelan-pelan, besok hari berikutnya naik. Kalau ini enggak. Kalau pada demam berdarah dengue itu dia tinggi mendadak. Seperti tadi disampaikan 39 sampai 40 dan enggak turun-turun. Sudah dikasih paracetamol, paling turun 30 menit naik lagi. Bahkan kadang didobel sama ibuprofen, naik lagi. Nah, ini yang harus diwaspadai orang tua ketika ada demam tinggi mendadak. Kemudian ada gejala-gejala tadi yang kalau di anak disebut dengan warning sign. Warning sign. Warning sign itu tanda-tanda supaya kita itu waspada. Contoh misalnya ada mual, muntah-muntah, atau mungkin ada nyeri kepala yang sampai kadang anak-anak tidak bisa tertahankan, ini pusing sekali rasanya ya. Apalagi kalau sampai ada tanda-tanda perdarahan, ya, misalnya mimisan atau mungkin ada batuk darah atau BAB-nya ada darahnya merah atau pipisnya yang Itu merah. termasuk gejala Iya. awal ya. Itu bisa muncul kapanpun, ya, tetapi yang menjadi Tanda bahayanya itu dan yang paling membunuh ya pada demam berdarah terutama pada anak itu adalah ketika terjadi kebocoran plasma. Apa itu maksudnya dok? Jadi begini, ketika virus masuk itu kan otomatis tubuh kita merespon ya, semua dikerahkan nih tentara-tentaranya. Nah, ternyata perang antara si virus dengan si tentaranya tubuh kita ini itu punya dampak. Ya, kebetulan dampaknya adalah rusaknya pada pembuluh darah.
Jadi ada lapisan pembuluh darah namanya endotel, ini rusak ini kalau sudah ada peperangan antara virus dengan tentara-tentara tubuh kita. Nah, kerusakan ini akan mengakibatkan pembuluh darah kita bocor. Nah, bayangkan kalau pembuluh darah bocor, kira-kira isinya kemana? Kan keluar semua nih. Ya, apa isinya pembuluh darah? Karena tentunya ada sel darahnya, ada plasma darah. Plasma darah itu cairan. Ya. Ini kalau udah keluar semua, otomatis yang ada dalam pembuluh darah bisa habis. Nah, bayangkan ketika pembuluh darah sudah nggak ada isinya atau sedikit sekali mengandung plasma darah atau mungkin sel-sel darahnya sudah keluar semua. Otomatis kan yang dipompa jantung kita apa? Nggak ada nanti. Otomatis nanti otak tidak dapat nutrisi, paru nggak dapat nutrisi, ginjal, liver semuanya nggak dapat nutrisi. Dan ketika ini namanya dengue shock syndrome, ya, jadi karena cairan dalam pembuluh darah sudah kekurangan sekali, sedikit sekali karena bocor ini, otomatis tidak ada lagi yang dipompa. Dalam pembuluh darah kita ini nggak ada isinya, cairannya sangat kurang. Nah, meninggalnya karena itu. Begitu sudah tidak ada lagi dipompa, shock, sudah oksigen nggak bisa dibawa toh, padahal oksigen yang membawa kan darah kita. Nutrisi juga yang membawa darah kita. Nah, ketika nutrisi dan oksigen tidak sampai ke otak, tidak sampai ke liver, tidak sampai ke jantung, otomatis kondisinya langsung memburuk dan akhirnya menjadi meninggal dunia. Itu berarti kalau ketika kondisi atau situasi seperti itu, kondisi tubuh posisinya seperti apa? Lemas atau? Ya, rata-rata ini kan muncul pada hari kelima ya. Jadi pada saat awal itu demam tinggi, itu kondisi anak masih bagus nih. Hanya panas saja, panas. Kecuali ada warning sign ya, ada nyeri kepala, muntah-muntah, kondisi mungkin udah turun. Tapi begitu tentara kita dalam tubuh dikerahkan hari kedua, hari ketiga, itu sudah mulai nih, mulai gejala muncul ini. Nah, ketika kebocoran plasma berlanjut terus tidak teratasi, maka pada hari kelima biasanya terjadilah tadi kekurangan cairan tadi yang namanya dengue shock syndrome. Kalau udah begitu anak sudah bisa kehilangan kesadaran, lemas, dehidrasinya sudah sangat berat sekali, dan ini menyebabkan anak kadang ya kondisinya sangat buruk ya, dan ini susah sekali ditolong. Di rumah sakit pun kadang kalau udah kondisinya dengue shock syndrome ini sudah kita nakes itu berjibaku ini 24 jam nungguin sampai anak ini betul-betul teratasi. Masya Allah. Tapi kalau dari pengalaman dokter ya di rumah sakit menangani pasien demam berdarah, kasus yang biasanya datang, begitu pasien yang biasa datang, ini fasenya lebih sering ketika sudah tadi ada shock syndrome atau di awal-awal? Dua-duanya ada. Dua-duanya ada ya. Ada yang ya mungkin kalau yang sudah aware, yang sudah ngerti gitu ya, demam hari kedua dia sudah ngecek gitu. Begitu ada tanda-tanda kayak kebocoran plasma, tandanya misalnya kayak darahnya pekat ya, kalau dicek darah misalnya terjadi kepekatannya tuh kelihatan ya, jadi terjadi kebocoran di situ, misalnya HP-nya naik, kemudian terjadi trombositnya yang turun gitu ya. Nah, berarti sudah mulai. Nah, biasanya kalau pasiennya masih mau minum, ya kalau dewasa gitu, kalau masih mau minum terus makannya bisa dan tidak ada gejala warning sign tadi, ya kita bisa monitor. Jadi nggak harus dirawat misalnya. Tapi kalau kemudian ada warning sign, ada tanda-tanda bahaya seperti nyeri kepala yang hebat, terus kemudian trombositnya turunnya melebihi di bawah 100 gitu, nah dia harus dimonitor ketat di rumah sakit, karena itu bisa terjadi kondisi yang tadi ya disampaikan itu mendadak gitu. Karena masing-masing ya, kalau misalnya tubuh kita itu kalau melawan virus itu dia tentaranya itu komplit, ada tambahannya interferon gitu ya. Nah, beda dengan kalau bakteri. Jadi memang virus itu beban tubuh itu luar biasa untuk bisa melawan itu ya. Perangnya tuh perang beneran gitu. Jadi nggak cuma kayak seluruh tenaga gitu ya. Semua istilahnya kalau kita di sini tentara dari TNI mungkin sampai satpam itu dikerahkan gitu. All out semuanya. Karena memang kalau virus dia seperti itu. Sebenarnya kalau demam berdarah ini kalau
dia self limited disease ya, bisa sembuh sendiri. Tapi yaitu anak ada komplikasi yang bisa jatuh pada kondisi shock tadi, sehingga memang perlu pemantauan yang ketat. Nah, sebenarnya kalau di rumah sakit ada juga yang saya cuma dikasih cairan aja gitu atau obat-obat yang misalnya untuk mengurangi gejala. Karena memang itu yang harus dipantau gitu ya. Kalau misalnya dia tubuhnya nanti bisa melawan dan dia menang, nah ini dia akan jadi juaranya gitu. Jadi dia bisa membaik gitu kan. Tapi kemudian kalau terjadi pada fase kritis tadi dia jatuh tapi dan tidak mampu bangkit lagi misalnya daya tahan tubuhnya. Ya itu yang sulit. Ya. Itu yang perlu untuk kita ketahui, apalagi sebagai orang tua ya, ketika putra putri kita mungkin kalau anak kecil lebih susah untuk menjaga diri sendiri misalnya, jadi kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab. Kapan ini juga kita harus tahu ya, anak-anak perlu untuk dibawa ke rumah sakit dan pencegahan serta pengobatannya seperti apa. Ini juga kita sebagai orang tua harus paham ya, sahabat sobat sehat. Dan nanti di segmen selanjutnya kita akan lanjutkan perbincangan kita masih bersama dengan Dr. Umam dan juga Dr. Rina. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu untuk melihat tayangan data jumlah kasus demam berdarah berikut ini. Sampai saat ini, DBD masih menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat dan menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi. Kerugian sosial yang terjadi antara lain karena menimbulkan kepanikan dalam keluarga, kematian anggota keluarga, dan berkurang usia harapan dalam sebuah keluarga. Dampak ekonomi langsung adalah biaya pengobatan yang cukup mahal. Sedangkan dampak tidak langsung adalah kehilangan waktu kerja dan biaya lain yang dikeluarkan selain pengobatan, seperti transportasi dan akomodasi perawatan. Mengingat obat untuk membunuh virus dengue hingga saat ini belum ditemukan dan vaksin untuk mencegah DBD masih dalam tahap uji coba, maka cara yang dapat dilakukan sampai saat ini adalah memberantas nyamuk penular atau vektor. Pemberantasan vektor ini dapat dilakukan pada saat masih berupa jentik atau nyamuk dewasa. Situasi DBD tahun 2020 total kasus mencapai 103.509 kasus dengan kematian 725 yang dilaporkan dari 475 kabupaten atau kota dari 34 provinsi. Sedangkan situasi DBD tahun 2021 sampai dengan minggu ke-40 menurut data dari Kemenkes adalah 73.518 kasus, tersebar dari 474 kabupaten atau kota di 34 provinsi di Indonesia, dengan kematian yang berjumlah 705 yang terjadi di 29 provinsi. Tahun 2022, kasus DBD berjumlah 116.127 kasus dengan jumlah kematian 1.023 kasus yang dilaporkan oleh 467 kabupaten atau kota di 34 provinsi dan kematian tersebar di 249 kabupaten atau kota di 32 provinsi. Tahun 2023, minggu ke-9, menurut data Kemenkes, ada 12.090 kasus DBD dan 84 kasus kematian yang terjadi. Dengan kota Denpasar menjadi kota tertinggi sampai dengan minggu ke-9 di tahun 2023. Sobat sehat, demam berdarah bukan hanya perlu untuk diwaspadai kita orang dewasa saja, tapi justru terutama untuk anak-anak. Kalau tadi hasil pembahasan kita ya bersama dengan Dr. Umam dan juga Dr. Rina, ini anak-anak justru perlu perhatian yang ekstra ya ketika terjangkit demam berdarah. Kita sebagai orang tua kadang-kadang mungkin merasa bingung kapan seharusnya anak ini harus diperiksakan, misalnya dibawa ke dokter, karena kalau di gejala-gejala awal dokter demam, ini kita orang tua mikirnya mungkin demam biasa gitu ya. Nah ini sebagai orang tua sebetulnya kapan waktu yang tepat begitu ya untuk membawa anak ke fasilitas kesehatan atau ke dokter? Ya, jadi kalau di luar negeri itu karena masyarakat sudah sangat well educated. Demam hari pertama pun mereka sudah langsung biasanya periksa ke fasilitas kesehatan untuk memastikan. Apalagi sekarang di era yang sudah modern ya, ada banyak perasat-perasat pemeriksaan laboratorium yang sebenarnya sejak hari kedua pun kita sudah bisa mendiagnosis. Contoh misalnya untuk demam denggi, puskesmas itu sekarang sudah bisa memeriksa
serologis ya. Kemudian sudah bisa memeriksa pemeriksaan lain. Contoh NS1. NS1 itu kan protein khas pada dengue. Itu tidak ada di penyakit yang lain. Dan itu sudah bisa kita deteksi mulai hari kedua. Artinya kalau sudah ada demam tinggi mendadak seperti tadi, sudah diberi minum paracetamol kok nggak turun-turun. Udahlah hari kedua besoknya bisa ke puskesmas untuk memastikan dengan dokternya, dok ini apakah anak saya curiga ke arah dengue ya. Nanti bisa dicek NS1-nya. Karena lebih baik mencegah, mengecek Betul, terlebih dahulu lebih ya, baik Dok, ya? lebih dahulu kita mengetahui untuk bersiap-siap ya. Apalagi kalau di lingkungannya sekitarnya kok banyak yang kena DB atau teman sekolahnya, mungkin kalau lingkungan nggak ada ya, karena dapatnya dari sekolahan agak jauh dari rumah, jaraknya sekitar 5 km, tapi teman sekolahnya ada yang mondok di rumah sakit dengan diagnosis dengue. Mungkin kadang ini miss artinya begini, ketika periksa ke dokter kadang menanyakannya begini, Bu, di sekitar Ibu di rumah ada yang sakit, anak lain yang kena demam berdarah gitu. Mungkin ibunya akan jawabnya, oh enggak ada, Dok. Sehingga kadang sama-sama tidak aware, pasiennya juga tidak aware, dokternya tidak aware. Nah, pertanyaan ditambah, ada enggak teman sekolahnya yang sakitnya sama atau mungkin malah sudah dirawat di rumah sakit dengan penyakit dengue. Kalau oh iya itu kemarin teman sebangkunya habis mondok di rumah sakit gejalanya seperti ini, Dok, dan diagnosisnya demam dengue. Nah, ini hari kedua pun sudah bisa kita diagnosis dengan pemeriksaan NS1. Kalau setelah hari keempat kelima kita bisa periksa dengan imunoglobulin ya, imunoglobulin M, imunoglobulin G, itu pun di puskesmas juga sudah bisa. Tidak harus ke rumah sakit besar, tidak, di puskesmas kita itu sudah dekat ya, sudah bisa untuk mendeteksi ini. Nah, nanti tinggal dilihat klinisnya. Kalau tadi ada warning sign yang sudah kita diskusikan, udahlah sebaiknya rawat inap saja, karena kecuali ibunya atau ayahnya dokter ya atau perawat, silahkan dirawat di rumah, diamati sendiri warning sign-nya. Tapi kalau orang awam bukan tenaga kesehatan, sebaiknya segera dirawat di rumah sakit kalau ada warning sign. Kenapa? Karena warning sign ini kadang tanda bahaya yang kita tidak bisa menangani di rumah. Contoh misalnya nyeri kepala. Nyeri kepala itu mungkin bisa saja itu manifestasi perdarahan di otak. Nah, kalau itu di rumah kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Kelebihan kalau kita ada di rumah sakit, ketika ada gejala demam tinggi mendadak dan ada warning sign, apalagi disertai dengan NS1-nya positif, itu kita akan dapat cairan. Terapinya memang hanya cairan. Jadi demam berdarah itu tidak ada terapi yang lain-lain. Terapinya adalah cairan. Nah, kalau pada orang dewasa kan suruh minum gampang. Nah, pada anak-anak kalau badannya sudah sakit, apalagi nyeri kepala. Nah, ini ada yang dengan demam, nyeri kepala, mual muntah lagi. Bayangkan apa ya bisa disuruh minum? Kan jelas nggak mungkin. Nah, kalau udah kondisi seperti ini, kalau tidak segera diberi cairan lewat infus, ini akan cepat sekali jatuh dalam keadaan yang kita ceritakan tadi yang namanya dengue shock syndrome. Ini akan cepat sekali menuju ke kematian. Baik, jadi kuncinya sebetulnya tadi ya ada di cairan yang diperlukan oleh tubuh menggantikan yang hilang itu. Baik, secepat mungkin ya. Jadi kalau kita misalnya sudah terkena demam, untuk memastikan apakah itu demam biasa begitu misalnya tipes atau itu demam berdarah, hanya bisa dipastikan lewat lab berarti ya? Ya kan, dengan gejala klinisnya juga. Kan gejala klinisnya beda banget ya. Demam karena virus, kalau tipes itu kan bakteri ya, dia salmonella itu. Jadi demamnya nggak tinggi-tinggi dan punya periodik ya. Jadi dia naiknya kapan itu kan dia khas. Malaria lebih beda lagi ya kan, masing-masing punya kekhasan demamnya gitu. Nah dari situ kita kalau misalnya ya oh ini alatnya habis dan sebagainya, bisa dari gejala aja kita udah bisa menentukan. Ditambah misalnya biasanya di klinis itu, di praktek klinis itu biasanya kita cek rempelitnya. Bisa kalau misalnya kita provokasi dengan alat ya, ditensi terus kemudian dilakukan kayak di bendung di pembuluh darahnya, itu akan terjadi pendarahan apa enggak. Biasanya kalau ada pendarahan, nah itu dia lebih mengarah kepada demam dengue tadi. Nah, kalau misalnya
misalnya ya datangnya pada hari keempat, ya itu di mana imunoglobulinnya belum terbentuk, tapi dia NS1-nya juga mungkin udah samar-samar. Ya, kita dengan gejala aja kita udah bisa ini kemana gitu arahnya. Misalnya kalaupun di tempat yang terpencil sekalipun ya, gitu. Dari gejala aja sudah khas gitu. Kadang-kadang di antara masyarakat kita mungkin ya alhamdulillah kalau di Yogyakarta Di Jogja kan akses ke banyak, fasilitas aksesnya kesehatan mudah, mudah. betul. Kalau di saudara-saudara kita di daerah-daerah lain Nah, mau ke vaskes repot begitu ya. Nah, ini apakah sebetulnya bisa Dok ketika perawatan ya pasien atau anak misalnya dengan demam awal, demam berdarah itu di rumah saja? Ya, jadi kalau ada 2 kriteria ya, demam denggi sama demam yang berdarah. Demam berdarah denggi. Nah, kalau demam denggi itu rata-rata kan kondisi masih baik. Ya, tidak ada kebocorannya. tidak itu ada tadi. kebocoran plasma. Sehingga anak asal masih mau makan, minum, tidak ada warning sign. Di rumah pun boleh, tidak masalah. Tapi kalau sudah ada tanda kebocoran plasmanya, apalagi hasil laboratoriumnya trombositnya sudah di bawah 100.000, sudahlah ini wajib ini harus dirawat di rumah kenapa-napa sakit. ya putra Wajib putri kita. dipantau. Harus diedukasi betul orang tuanya bahwa ini mengancam jiwa. Baik. Kalau kita sebagai masyarakat awam sebetulnya cara paling mudah untuk mencegah tadi ya ada wabah demam berdarah ini seperti apa Dok? Yang penting pertama kita lingkungannya dulu itu harus benar-benar bersih, terus tidak ada tempat breedingnya nyamuk ya, tempat nyamuknya bertelur. Kemudian kalau di Jogja kayaknya sudah ada nyamuk yang sebagai biologik ini Wolbachia. Wolbachia itu di tempat saya tuh udah banyak itu. Jadi terus bisa pakai kayak gitu juga nggak apa-apa. Tapi yang penting emang kebersihan sanitasi di lingkungan masing-masing itu kita harus jaga gitu ya. Terus yang kedua ketika memang lingkungannya masih misalnya di rumah kita sudah bersih, sudah nggak ada tempat penampungan yang berjentik misalnya seperti itu. Tapi lingkungan yang lain itu sulit dikontrol, paling nggak kita bisa menggunakan pencegahan untuk gigitan nyamuk kayak obat anti nyamuk atau kemudian kelambu ya, atau lotion atau apa ya yang kira-kira tidak mudah buat nyamuk itu menggigit seperti itu. Terus yang ketiga ketika memang ada gejala yang mengarah kepada demam berdarah seperti itu harus segera mencari tahu, artinya tidak nggak apa-apa gitu ya. Jangan sampai menyepelekan seperti itu karena ini bisa jatuh pada kondisi fatal. Justru kayak Dokter Umam sampaikan tadi, misalnya tenaga medis bisa memonitor, masalahnya kadang justru overthinking ya, artinya bisa dia misalnya tahu tapi kemudian sibuk dan sebagainya, akhirnya nggak ngerti. Banyak justru ada juga kasus khususnya putra putrinya tenaga medis itu yang kemudian jatuh pada kondisi fatal ya bukan maksudnya gimana, tapi kita tetap harus kadang butuh pemantauan yang memang ketat ya untuk kasus-kasus demam berdarah terutama yang ada tanda-tanda bahaya tadi. Dan itu juga yang nantinya akan kita bahas, tapi kita akan jawab dulu karena sudah ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat. Ini mungkin Dokter Umam tadi bisa melengkapi begitu ya apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Rina. Dari Sobat Ina di Bantul ingin bertanya, katanya bagaimana kita bisa melakukan pencegahan di rumah dan di lingkungan agar tidak terserang demam berdarah. Ya, yang penting tadi untuk PSN ya, pemberantasan sarang nyamuk 3M+ itu harus dilaksanakan betul, tidak hanya di lingkungan keluarga, tapi syukur-syukur ini di lingkungan dasawisma atau di RT. Kalau semua RT melaksanakan maka tidak ada lagi tempat untuk berkembang biaknya nyamuk. Kemudian vaksinasi, tadi itu penting sekali untuk segera disosialisasikan ke masyarakat, tapi memang ini karena masih belum program pemerintah jadi masih harus membeli sendiri. Dan masih untuk anak-anak ya Dok ya? Iya. Nah yang ketiga ini penting adanya jumantik. Jumantik. Kalau juru namanya kan juru mantri jentik.
Nah, Pemantau jentik. Pemantau sekarang jentik. namanya juru pemantau jentik. Oh, iya. Nah, ini bisa dilakukan dan memang dari Kementerian Kesehatan sarannya harus ada 1 orang di setiap satu keluarga yang nanti juru pantau jentiknya itu ya dari keluarga itu sendiri. Jadi dari Bisa- lingkungan terkecil Iya, begitu bisa ya. ayahnya, bisa kakaknya, bisa mungkin siapapun, ibunya juga bisa. Karena memantau jentik ini sangat mudah. Hanya cukup berbekal senter saja. Kita senter ini misalnya ya ada ember atau mungkin ada tempat penampungan air. Kita sorot saja dengan senter, nanti jentiknya akan tampak sekali dari atas, terus nanti dia berenang ke bawah. Nanti begitu senter dimatikan dia naik lagi, senter dinyalakan lagi dia turun lagi. Nah, kalau kita ketemu makhluk yang seperti itu, Langsung kemungkinan besar di situ ada nyamuk yang sedang berkembang biak. Makanya harus dibuang itu airnya, dikuras, dibersihkan. Syukur-syukur kalau sekarang zaman modern itu kamar mandi kan modelnya sudah tidak kamar mandi pakai bak ya, sudah kamar mandi kering. Itu sedikit menjawab solusi ya ada menggenang itu tadi. yang ya. terkenang itu. Tetapi kan kalau kita lihat di masyarakat kita ya, terutama perkotaan, ya sulit lah, wong kamar mandi saja kadang masih bareng-bareng. Ya. Kemudian yang namanya masyarakat di perkotaan kan kadang mengkoleksi barang-barang yang kadang malah bisa menjadi tempat penampungan nyamuk. Belum alat-alat yang kita pakai sehari-hari seperti tadi yang ceritakan Dokter Rina, betul itu tahun 2019 ya kalau nggak salah. Itu ketika ada kasus meninggal itu kita cek itu jentiknya ketemunya di dispenser. Jadi kalau kita ngambil air dari gelas itu kan bawahnya ada yang kadang kalau meluap jatuh ke tempat penampungan air. Nah, ternyata kita temukan itu jumantiknya, ya jumantiknya itu ketemu di situ ada jentiknya. Nah, tempat-tempat yang seperti ini kadang kita miss. Tidak kita terpantau kita tapi kita nyamuknya pantau. Ternyata nyamuknya senang gitu karena air putih Nyamuknya bersih. lebih peka ya berarti Iya. ya untuk mencari tempat di mana berkembang biak. Jadi sebetulnya upaya-upayanya mudah dilakukan ya, apalagi tadi misalnya pemantauan bisa banget. jentik itu sebetulnya mudah, tinggal tadi ya apakah kita telaten atau mau atau tidak, sehingga ada program Betul. yang komunal itu tadi Jumantik, kemudian juga 3M+ dan koreksi saya kalau nanti saya keliru begitu ya dokter ya. Kalau beberapa waktu lalu sepertinya juga ada satu upaya dari masyarakat atau dari pemerintah begitu, ada upaya fogging juga. ya. Nah itu apakah masih digunakan sekarang? Jadi ada beberapa jurnal yang udah meneliti tentang fogging. Jadi efektif nggak sih ini untuk memberantas nyamuk? Ternyata tidak efektif. Ternyata tidak efektif. Jadi fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa. saja. Nah yang jentik-jentik tadi kan nggak terbunuh. Padahal nanti sebentar lagi 13 hari kemudian dia jadi nyamuk Muncul lagi. Nah sehingga fogging bukan merupakan jawaban. Jawabannya adalah pemberantasan sarang nyamuk. Karena kalau sudah nggak ada jentiknya kan nggak ada nyamuk dewasa. Untuk apa kita memfogging nyamuk dewasa kalau ternyata calon baby-babynya saja masih ada. hidup Harusnya semua. diberantasnya dari akarnya begitu ya dokter. Iya, jadi Gimana? efektivitasnya rendah untuk fogging itu. Baik. Kalau tadi kita kembali lagi ke demam berdarah, belum sempat terbahas. Upaya pengobatan terbaiknya itu seperti apa dokter Rina? Ya itu tadi sebenarnya kalau untuk dengue yang sudah menginfeksi ya, itu enggak ada obat khususnya, enggak ada antivirus, enggak ada apa gitu ya. Tapi memang cairan aja yang diberikan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang tadi, yang plasma yang bocor tadi. Kalau kemudian perlu nggak sih dilakukan, kalau trombositnya sampai turun banget gitu ya, perlu nggak transfusi? Itu juga kita tidak gegabah untuk melakukan transfusi kalau nggak ada pendarahan. Ya. Kalau misalnya kita pernah pasiennya itu trombositnya itu 1.000 doang, tapi dia tenang-tenang aja, nggak ada pendarahan. Suruh cairannya kita pantau, kemudian tensinya gitu ya di rumah sakit. Nah, alhamdulillah besoknya udah naik pelan-pelan naik gitu tadi. Ya. Jadi pemberian transfusi pun harus benar-benar di ini ya, artinya pada tempatnya berdasarkan ya sudah dokter yang merawat mesti sudah mengkaji benar kapan perlu melakukan transfusi, kapan nggak perlu gitu.
Jadi kalau trombositnya rendah, memang trombositnya akan turun selama tidak terjadi pendarahan. Kita nggak ada tindakan apapun, ya cairan aja yang kita ganti seperti itu. Itu aja obatnya, nggak ada kemudian kita kasih antivirus atau apa, karena memang nggak perlu gitu. Ya. Karena sebetulnya bisa sembuh dengan Sendirinya. sendirinya tadi ya jenis penyakitnya. Tapi kalau di masyarakat ada herbal-herbalnya sepertinya yang sering terdengar juga mungkin sobat sehat tahu ya. Misalnya konsumsi yang paling sering saya dengar terutama itu minum jus jambu misalnya. Itu memang bisa mencegah atau mengobati atau sebetulnya seperti apa sih dokter? Ya jadi sebenarnya minum itu kan memang penting, harus mau minum jus jambu apapun boleh, itu. mau kelapa muda juga boleh, mau apapun yang disukai si anak. Nah jus jambu ini kan paling istilahnya palatable, rasanya enak, anak-anak pun suka. Kalau kita lihat dari kemanfaatannya ya, ada beberapa jurnal yang menjelaskan beberapa terapi tambahan. Jadi ini bukan terapi utama, karena terapi utamanya memang hanya cairan tadi. Kalau terapi tambahan ada, misalnya vitamin C. Vitamin C dosis tinggi itu ada beberapa jurnal yang mengatakan membantu sistem imun. Ya kita lihat vitamin itu ada di mana, kan buah-buahan paling banyak tuh. Jadi kalau jus buah tidak ada salahnya, itu selain cairannya kita manfaatkan untuk mengganti cairan yang bocor, vitamin yang terkandung di dalamnya bisa untuk imunomodulatornya. Kalau masalah transfusi, untuk Ikatan Dokter Anak Indonesia sampai saat ini memang tidak begitu mendukung transfusi trombositnya. Karena selama masih ada kebocoran, mau ditransfusi berapapun ya hilang lagi. Jadi itu sia-sia saja kalau kita transfusi trombosit sampai 10 kantong, untuk apa? Wong nanti juga hilang juga. Nah, satu-satunya yang transfusi kita dukung, artinya bukan terapi utama tapi boleh dilakukan dan membantu, itu adalah plasma. Ada fresh frozen plasma. Itu bisa mempertahankan cairan dalam plasma pembuluh darah kita. Jadi maksudnya hanya itu aja. Jadi karena berat molekulnya dan kekentalan plasma ini tinggi, sehingga diharapkan dengan mentransfusikan itu cairan yang udah terlanjur bocor keluar tadi bisa tertarik masuk ke dalam vaskuler lagi. Tapi memang ini tidak menyembuhkan. Nah, karena ini self limited disease. Nanti begitu sudah tidak ada tentara yang berperang melawan virus lagi, tidak ada kerusakan pembuluh darah, ya sudah selesai penyakitnya, selamat gitu, anaknya akan hidup bagus. Jadi sebenarnya prinsipnya memang tadi mengembalikan cairan yang mengganti cairan yang bocor. Baik. Kalau dari Dokter Rina, himbauan ya kepada masyarakat supaya bisa terhindar begitu ya, supaya bisa mencegah demam berdarah ini angkanya tidak terus menerus naik, harapan kita seperti apa dokter? Sebenarnya yang pertama yang kita udah ulang-ulang tadi, pertama banget itu adalah menghilangkan tempatnya vektor nyamuknya ini. Terus yang kedua untuk menjaga imunitas tubuh. Bagaimanapun ini virus, kadang kalau ketika imunnya turun maka itu juga akan menimbulkan dan kemudian gejalanya juga akan lebih berat gitu ya. Menjaga imun yang tadi sudah disampaikan bisa dengan makan yang banyak gizi multivitamin yang alami ya, misalnya buah. Terus kemudian mengkonsumsi cairan yang bagus, yang cukup, istirahat yang cukup seperti itu. Kemudian juga mencegah perburukan dengan mendeteksi dini sejak awal. Ketika memang ada gejala maka segera mendapatkan bantuan medis gitu. Kadang orang itu punya pemikiran nanti di rumah sakit dicek bolak-balik, jadi sakit ya, malah jadi ketahuan kan sakit. misalnya di rumah kita kan pasti akan memonitor ya, misalnya cek, apalagi kalau anak nanti harus dicek pertama per 12 jam. Nanti kalau masih turun lagi diceknya semakin sering ya. Itu kan juga perjuangan. Bukan apa-apa kita melakukan pengecekan, tapi untuk memonitor bagaimana kondisinya. Ketika nanti kita kan masukkan cairan nanti dievaluasi. Ini kira-kira
masih terjadi hemokonsentrasi enggak, darahnya masih pekat enggak gitu kan. Kalau udah nggak pekat nanti akan diturunkan tetesannya gitu. Tapi kalau masih pekat mungkin akan dinaikkan. Nanti akan dicek lagi. Itu bagian dari monitoring. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Semua itu memang bukan untuk apa-apa, tapi memang untuk memonitor penyakit ini, karena memang dia bisa jatuh pada kondisi yang berat tanpa ngomong-ngomong dulu gitu ya. Seperti itu. Nah, sehingga memang yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah aware sejak dini. Kalau ada demam tadi, apalagi anak-anak, karena memang anak-anak itu biasanya kalau udah sakit nggak cuma demam berdarah, demam dengue, tapi apapun sakitnya mesti makannya jadi sulit, minumnya jadi maunya bubuk aja. Dan kita saja begitu, apalagi anak-anak ya dok ya. Apalagi kalau anak-anak yang badannya mungkin awalnya sehat, misalnya obes gitu atau gemuk gitu, itu nggak ketahuan kalau dia terjadi kondisi shock tadi. Ya, itu yang harus lebih diperhatikan seperti itu. Baik. Terima kasih Dokter Rina. Dari Dokter Umum ada tambahan bagaimana atau imbauan kepada masyarakat untuk menjaga perilakunya ya, supaya tadi, karena sebetulnya satu-satunya cara adalah untuk memberantas demam berdarah ini dari kita sendiri juga, begitu ya dokter ya? Ya, jadi yang penting mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu intinya. Jadi kalau kita sudah melaksanakan 3M+, pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan kita, ditambah Jumantik, ini kan murah sekali. Ini nggak perlu mahal-mahal. Apalagi kalau sudah ditambah vaksinasi yang sudah kita lakukan. Insya Allah saya yakin demam berdarah akan turun dengan sendirinya. Amin, amin, amin. Sebelum kita akhiri dokter, sebetulnya ada atau tidak konsumsi khusus untuk menjaga daya tahan tubuh yang baik begitu ya, yang mungkin bisa dikonsumsi oleh masyarakat setiap harinya? Dari Dokter Rina? Kalau imunomodulator namanya ya, jadi ada makanan yang bisa menjaga imun gitu ya. Sebenarnya kayak vitamin atau trace elemen itu dia bisa untuk menjaga imun ya, misalnya kayak vitamin C tadi ya. Vitamin C itu banyak sebagai imunomodulator, meningkatkan imun, atau juga sebagai antioksidan seperti itu ya. Nah, vitamin C itu banyak di apel, banyak di jambu, buah-buahan kita tuh, walaupun kita hidup di negara tropis yang banyak kumannya, banyak penyakitnya, tapi kita juga banyak buah-buahan yang bisa kita makan untuk menjaga agar imun kita baik ya. Terus kemudian buah-buahan yang berwarna cerah seperti itu ya, jeruk, banyak banget itu vitamin C. Kemudian vitamin A juga ya, vitamin A itu juga banyak yang bisa memodulator. Kemudian juga ada kayak kurkuma itu juga bisa, atau ada tumbuhan-tumbuhan yang banyak sekarang sudah banyak dilakukan penelitiannya untuk meningkatkan imun ya. Nah, itu bisa kita pakai untuk mengkonsumsi kalau yang alami ya. Kalau misalnya yang suplemen banyak banget, kalau mau yang suplemen tinggal cari gitu kan. Tapi kalau selama masih bisa makan, masih bisa tidak ada masalah dengan mengkonsumsi sesuatu, yang mending dikonsumsi aja, malah enak kan. Bisa makan buah dan sayur. Ikhtiar kita ya, usaha kita ya Dokter Rina, dan juga Dokter Umum. Olahraga setengah jam. Orang Indonesia itu, padahal kita kan negaranya mudah ya, tumbuh apapun bisa tumbuh. Tapi untuk mengkonsumsi sayur dan buah 5 sayur atau 4 macam buah dalam sehari itu agak sulit. Kenapa ya? Kira-kira mungkin perlu kita teliti ya. Silakan nanti ditunggu jawabannya ya dokter ya. Karena padahal itu juga bermanfaat banget kan. Jadi nggak cuma buahnya itu pepaya aja atau mangga aja gitu. Tapi harusnya 4-5 gitu. Baik, dari Dokter Umum terakhir sebagai penutup, ada tambahan terkait dengan pembahasan kita nih dari A sampai Z ya, terkait demam berdarah dokter? Ya, jadi tetap nomor 1 perilaku hidup bersih dan sehat seluruh masyarakat kita. Bagaimana sampah di sekitar kita itu harus segera dimusnahkan.
jaga lingkungan kita. Selain itu juga tadi udah disampaikan olahraga penting. Kemudian gizi seimbang. Ada istilahnya isi piringku. Nah, isi piringku ini sudah ketentuan nih dari Kementerian Kesehatan bahwa kita jangan hanya karbohidrat, Nasi, lauknya mie. lauknya mie lagi, Atau nasinya banyak atau tapi cuma kerupuk. sedikit gitu ya. Nah, itu namanya tidak seimbang. Jadi Baik, harus baik. ada sayurnya, harus ada lauk pauknya, ada karbohidratnya, kemudian ada lemaknya, ada unsur-unsur proteinnya, serta minum air putih. Nah, ini yang sekarang banyak hilang dari kebiasaan kita. Karena anak kita itu lebih banyak minum yang tidak sehat. Ya, yang Nah, manis-manis padahal jelas ya. petunjuknya itu untuk umur-umur paling tidak SD itu paling tidak 8 gelas air putih itu bisa meningkatkan imunitas dan bisa mencegah dari banyak penyakit. Kebiasaan hidup seperti ini yang harus kita kampanyekan kembali. Baik, itu harapannya semoga itu juga jadi satu upaya dari kita ya Sobat Sehat untuk bisa menjaga imunitas, menjaga daya tahan tubuh kita supaya penyakit-penyakit termasuk barangkali penyakit demam berdarah ini tidak lantas datang kepada kita maupun ke putra-putri kita ya. Terima kasih banyak Dr. Rina Juwita, spesialis penyakit dalam selaku anggota Ikatan Dokter Indonesia Bantul sudah bergabung, dan juga Dr. Nurkhalid Umam Kurniawan, spesialis anak MSC selaku Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul juga sudah bergabung bersama Ya, kami. sama-sama. Salam sehat dokter. Assalamualaikum warahmatullahi Salam sehat, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Sobat Sehat perbincangan kita terkait dengan demam berdarah. Semoga itu bisa menginspirasi dan juga menjadikan kita semakin peduli lagi terhadap lingkungan kita, semakin aware supaya tidak ada lagi ya harapan kita kasus-kasus demam berdarah apalagi yang menyebabkan kematian. Akhirnya Dina Amalia pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Discuss, podcast Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan satu upaya untuk sosialisasi, edukasi, dan juga promosi dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam sehat. Kasus demam berdarah terjadi karena perilaku hidup masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan. DBD merupakan salah satu penyakit yang perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan kematian dan dapat terjadi karena lingkungan yang kurang bersih. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah merebaknya wabah DBD. Salah satunya adalah dengan melakukan PSN 3M+. Yang pertama adalah menguras. Menguras merupakan kegiatan membersihkan tempat yang sering menjadi penampungan air seperti bak mandi, kendi, toren air, dan tempat penampungan air lainnya. Yang kedua, menutup. Merupakan kegiatan untuk merapatkan tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi maupun drum. Menutup juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengubur barang bekas di dalam tanah agar tidak membuat lingkungan semakin kotor dan dapat berpotensi menjadi sarang nyamuk. Ketiga, manfaatkan kembali limbah barang bekas yang bernilai ekonomis atau mendaur ulang barang-barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk pengendalian DBD juga bisa melalui gerakan satu rumah satu jumantik, mulai dari pintu masuk negara sampai rumah tangga. Menanam tanaman pengusir nyamuk seperti pohon zodia, lavender, kemangi, sereh, dan lain sebagainya. Jangan lupa gunakan lotion anti nyamuk dan gunakan ikan predator jentik. Selain itu, Kementerian Kesehatan senantiasa mengembangkan inovasi baru pengendalian dengue nasional. Upaya tersebut diwujudkan dengan pengembangan vaksin dengue dan teknologi Wolbachia. Pengembangan vaksin telah dilakukan sejak tahun 2016. Sedangkan inovasi pengendalian dengue kedua adalah pemanfaatan teknologi Wolbachia. Wolbachia merupakan bakteri yang dapat tumbuh alami di serangga, terutama nyamuk, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Bakteri ini bisa melumpuhkan virus dengue. Jadi, bila ada nyamuk Aedes aegypti menghisap darah yang mengandung virus dengue, akan resisten sehingga tidak akan menyebar ke dalam tubuh manusia. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang
Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.